Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patiara, NIM 20102040454 dari Lokal 3C jurusan Biologi. Dengan dosen pengampunya Bapak Hendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang azas dan konsep mengenai materi energi 2. Baiklah, yang pertama, apa itu lingkungan energi? Energi ramah lingkungan atau energi hijau, green energy, adalah suatu istilah yang menjelaskan apa yang dianggap sebagai sumber energi dan tenaga yang ramah terhadap lingkungan. Khususnya, istilah ini merujuk ke sumber-sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan. Selain air, sinar matahari, dan angin, terdapat pula energi yang berasal dari makhluk hidup, termasuk dalam kategori yang terakhir, sering disebut juga sebagai biomasa. Yang sebagai salah satu contohnya adalah minyak jelantah. Selanjutnya, pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. B. Fungsi rantai makanan. Tujuan mendasari dari jaring makanan adalah menggambarkan rantai makanan antar spesies dalam suatu komunitas. Jaring makanan dapat dibangun untuk menggambarkan interaksi spesies. Semua spesies di jaring makanan dapat dibedakan menjadi spesies basal, autotrof seperti tanaman, spesies perantara, herbivora dan karnivora tingkat menengah seperti belalang dan kalajengking, dan spesies puncak atau predator, karnivora tingkat tinggi. Beberapa ilmuwan menyebut tingkatan setiap organisme dalam jaringan makanan dengan istilah tingkat trofik. Tingkat trofik tersebut menentukan bagaimana energi mengalir melalui ekosistem. Selanjutnya, proses rantai makanan. Proses makan dan dimakan dalam rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus dengan perannya masing-masing, seperti produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. 1. Produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Yang kedua ada konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri, seperti produsen. Maka dari itu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lainnya. Yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan, karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Contoh pengurai yaitu jamur dan bakteri pengurai. Contoh rantai makanan berdasarkan ekosistemnya. 1. Contoh rantai makanan di darat yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Padi yaitu sebagai produsen penghasil makanan untuk organisme lain. Padi menghasilkan biji beras. Yang kedua ada tikus, yaitu sebagai konsumen primer, karena tikus merupakan hewan yang memakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Tikus memakan padi untuk kelangsungan hidupnya. Yang ketiga ada ular, yaitu konsumen sekunder, karena ular merupakan pemakan hewan lainnya atau karnivora, dan ular memakan tikus sebagai sumber energinya. Yang keempat ada elang, yaitu konsumen puncak. Elang memakan ular untuk kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir ada pengurai. Perannya pengurai elang agar zat-zat dan nutrisinya dapat diserap kembali oleh tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang kedua, contoh rantai makanan di gurun, yaitu energi matahari, rumput, rusa, hena, dan pengurai. Yang ketiga, contoh rantai makanan di laut seperti fitoplankton, ikan kecil, anjing laut, hiu, dekomposer. Yang keempat, contoh rantai makanan di ekosistem danau adalah energi matahari, fitoplankton, zooplankton, larva capung atau nyamuk, ikan, buaya, dan pengurai. Yang kelima, contoh rantai makanan di ekosistem danau adalah energi matahari, fitoplankton, zooplankton, larva capung atau nyamuk, ikan, buaya, dan pengurai.
Selanjutnya tingkatan trofik. Tingkatan trofik terbagi menjadi 5, yaitu tingkat 1 tumbuhan atau produsen, tingkat 2 hewan yang memakan tumbuhan seperti herbivora, tingkat 3 hewan yang memangsa hewan herbivora atau karnivora tingkat menengah, tingkat 4 hewan yang memangsa karnivora lainnya, tingkat 5 hewan yang ada di puncak rantai makanan atau predator puncak. Selanjutnya, struktur trofik. Yang dimaksud dengan struktur trofik adalah peristiwa makan dan dimakan antar organisme dalam suatu ekosistem yang terdiri dari tingkat-tingkat trofik. Selanjutnya, piramida ekologi. Piramida ekologi adalah suatu diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Jenis-jenis piramida. 1. Piramida energi. Piramida ini menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Yang kedua, piramida biomasa. Piramida biomasa yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, piramida jumlah. Piramida jumlah adalah suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Piramida jumlah umumnya berbentuk menyempit ke atas. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.